بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, barakallahu lana wa lakum. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 3 atau tanggal 4 ya, bulan Sya'ban, kita akan memulai pelajaran atau mengambil faedah dari buku yang berkaitan dengan puasa dengan judul Al-Mukhtasar Ats-Tsamin ala Kitabis Siyam min Asy-Syarahil Mumti' lil Utsaimin rahimahullahu taala. Buku ini diikhtisar, disusun oleh Abul Hasan Ali Ibnul Husain Al-Hajjaji. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk memudahkan kita mengambil faedah yang disebutkan dalam buku ini. Kita langsung masuk, disebutkan di halaman ke-9 dari buku kitab ini, Kitabus Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang antum ketahui, buku ini merupakan ringkasan dari Syarhul Mumti' yang diambil dari Kitabus Siyam dan dikasih ta'liq oleh penulis, yaitu Ali Al-Hajjaji, Abul Hasan Ali Al-Hajjaji, sehingga memungkinkan bagi kita untuk membaca ta'liq dan juga membaca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin dan juga matan dari Zadul Mustaqni'. Kita baca keterangan yang disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyam fil lughah, puasa secara bahasa. Apa makna puasa secara bahasa? Disebutkan di sini masdar shoma yasumu. Masdar dari lafad shoma yasumu. Wa ma'nahu amsaka. Masdar lafad shoma yasumu maknanya adalah amsaka, menahan. Jadi puasa secara bahasa adalah menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ketika malaikat tersebut, atau sebagian tafsir ada yang mengatakan
ya bayi tersebut. Makanlah wahai Maryam, washrobi, dan minumlah, waqarri ainan, dan tinggallah di tempat mata air tersebut. Itu disebutkan dalam Al-Quran, adalah malaikat yang ngomong seperti ini. Fa imma tarayinna minal bashar, kalau engkau melihat seseorang dari kalangan manusia, ahadan, faquli, katakan olehmu, inni nazartu lirrahmani sauma, aku sudah bernazar kepada Allah untuk sauman, ai falan ukallimal yauma insiyan, maknanya aku tidak akan mengajak orang berbicara. No comment. Ada faedah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat ini, yaitu faedah adabiyah. Ketika seseorang mendapati suatu masalah yang kalau seandainya dia bicara pun orang tersebut susah untuk percaya, maka diam terkadang lebih baik. Ya. Ketika seseorang mendapati suatu masalah dan ternyata tidak ada manfaat ketika berbicara, maka diam lebih baik. Sebagaimana Maryam ini tadi diperintahkan untuk apa? Untuk diam. Kalaupun dijelaskan panjang lebar bahwasannya anak tersebut bukanlah anak zina, kenapa dia hamil, mungkin orang tidak percaya. Maka pada tatkala itu Allah SWT membimbing kepada Maryam agar diam saja. Sampaikan kepada orang, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara, tidak akan komen, diam. Makanya terkadang diam itu jauh lebih baik. Biarin orang mau bicara apapun, diam. Ini fikih, ya, fikih dalam raddul mukhalif, dalam membantah. Faqauluhu sauman, pernyataan Allah SWT yang menyebutkan hikayat ucapan Maryam sauman, ai imsakan anil kalam, menahan diri dari berbicara. Bidalili qawlihi, dengan dalil fa imma tarayinna minal bashari ahadan, ai idza ra'aita ahadan, kalau engkau melihat seseorang, faquli, maka ucapkan inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah sauman, untuk tidak bicara, yakni imsakan anil kalam, menahan diri dari kalam, dari berbicara. Disebutkan faedah ditinjau dari sisi lughah, dari kalam al-mutaqaddim, ya, orang terdahulu. Disebutkan di situ qala Ibnu Qutaibah, berkata al-Imam Ibnu Qutaibah, yuqalu lis-sakiti 'anil kalam wa anis sayr shaimun. Dulu orang-orang Arab menyebut orang yang diam dari berbicara dan berhenti dari berjalan disebut dengan shaim, ya, disebut dengan shaim. Kalau istilah kita puasa, menahan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bicara,
itu disebut dengan istilahnya shaim. Ya. Orang yang tidak mau jalan disebut dengan shaim. Wa yuqalu lil khayl as-sakita 'anil akl wa 'anis suhail shaimah. Onta, kuda yang berhenti, ya, nggak mau makan, ya, atau nggak mau berjalan disebut dengan shaimah, nggak mau atau berpacu. Qala syair An-Nabigha Az-Zaibani, dia mengatakan khailu siyamin wa khailu shaimah. Khail itu kuda, khailu siyam, khailu siyam wa khailu ghairu shaimah. Ya. Kuda yang siam, yang tertahan itu tadi, wa khailu ghairu shaimah, dan kuda-kuda yang tidak tertahan. Maksudnya apa? Ada kuda-kuda yang tertahan dari makan, tertahan dari berjalan, dan kuda-kuda yang tidak tertahan tahtal ajaji atau tahtal ujaji. Dia berada di al-ujaj. Ya. Ujaj itu debu. Ya. Debu. Di bawah lumuran debu. Wa ukhra ta'lukul lujama. Dan yang satunya ta'lukul ujama atau ta'lukul lujama. Ta'luk itu mengunyah tali kekang. Maksudnya gini, kuda itu kan ada dua macam. Ada kuda yang tertahan dari berjalan, ya enggak? Tertahan dari berjalan. Ada yang tidak tertahan. Ya. Nah. Kalau yang tertahan, ya, atau yang tidak tertahan, tahtal ujaj, dia penuh dengan debu, penuh dengan debu. Wa ukhra, ya, yang tidak tertahan atau yang tertahan, dia cuman ta'lukul lujamah, ngunyah-ngunyah tali kekang, ya enggak ngapa-ngapain. Itu maksudnya, difahami? Al-ujaj itu debu. Ya, kalau dia tidak tertahan berarti dia berjalan, maka dia akan dikerumuni oleh debu. Ya. Kalau yang siam, yang tertahan, ya dia cuman tegak nongkrong di kandang, ya cuman ngunyah-ngunyah tali kekang. Itu makna ucapan penyair ini tadi. Jelas ya? Jadi disebutkan secara bahasa as-siyam itu al-imsak, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan yang namanya as-sakit anil kalam wa anis sayr shaim. Orang yang diam dari berbicara dan tidak mau berjalan, itu disebut dengan shaim. Sebagaimana kuda, ya, yang as-sakita anil akl, tidak mau makan, au anis sohil,
atau tidak mau berteriak. Apa namanya kalau kuda tuh suaranya tuh? Teriak itu ya. Tidak mau berteriak, tidak mau bicara, tidak mau bersuara, meringkik ya. Itu juga disebut dengan shaimah. Yang diambil dari ucapan seorang penyair, khairu siyamin wa khairu shaimah. Kuda yang tertahan dan kuda yang tidak tertahan. Gambarannya tahtal ujaj. Ya. Kalau yang tidak tertahan tahtal ujaj. Al ujaj gubar. Dia berada di naungan debu. Ya. Dia akan jalan. Wa ukhra ta'alluqul lujamah. Kalau yang satu cuman apa? Ngunyah-ngunyah tali kekang. Maksudnya apa? Ya cuma bisa meringkik, cuma bisa dikandang. Kemudian falan ukallimal yauma insiyan. Ya. Itu dijelaskan makna sauman dalam ayat ini pada lafaz falan ukallimal yauma insiyan. Aku tidak akan mengajak seorang pun berbicara. Wa minhu qauluhum samatil ardu idza amsakathu wa akhfathu. Di antara lafaz siam itu bermakna imsak. Ucapan mereka orang-orang Arab mengatakan samat alil ardu. Ai idza amsakathu wa akhfathu. Itu apabila tanah tersebut menahannya atau menyembunyikannya. Wa amma fi syara'. Adapun secara syariat puasa adalah fahuwa ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wa syurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Secara syariat puasa adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak 'anil akli wa syurbi wa sairil mufattirat, menahan diri dari, tolong dibukakan jendelanya, menahan diri yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan dan minum serta seluruh pembatal puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan puasa. Jadi puasa itu adalah menahan diri ya, dari makan dan minum serta seluruh pembatal puasa, dimulai waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niatan ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada yang ditambah oleh beliau, wa yajibut tafattun li ilhaqi kalimati ta'abbud fi ta'rif. Ini wajib untuk cerdas, untuk peka, menempelkan, menyertakan kalimat ta'abbud dalam definisi. Difahami? Karena sebagian orang kadang menyebutkan puasa, dia cuma semata-mata mengatakan puasa itu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini definisi yang nakis. Kenapa? Kalau semata-mata dia menahan, itu bisa dikatakan puasa, tapi puasa secara lugatan, tidak puasa secara syara'. Adapun puasa secara syar'i harus dibarengi dengan at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Lianna katsiran minal fuqaha la yadhkurunaha, dikarenakan banyak dari kalangan ahli fikih tidak menyebutkan lafaz kalimat at-ta'abbud, bal yaqulun, mereka cuma mengatakan al-imsak anil mufattirat min kaza ila kaza. Banyak dari kalangan fuqaha cuma mengatakan definisi puasa secara syariat adalah menahan diri dari pembatal puasa min kaza ila kaza, dari waktu ini menuju waktu ini. Wa fi shalah yaqulun, mereka menyebutkan dalam definisi salat hiya aqwalun wa af'alun ma'lumah. Ya. Salat adalah ucapan, perbuatan yang sudah maklumah.
walakin yanbaghi an nazida kalimat ta'abbud, namun yang selayaknya kita tambahkan kalimat ta'abbud, hatta la takuna mujarrada harakat ya atau mujarrada imsakin bal takunu ibadatan. Supaya apa? Supaya jangan sampai cuma sekedar gerakan atau sekedar menahan diri, bahkan dia akan menjadi ibadah. Seharusnya seperti itu, difahami? Jadi ada unsur at-ta'abbud. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa amma hukmu siyami syahri Ramadan, adapun hukum puasa di bulan Ramadan, fahuwa fardun binassil kitabi wa sunnah. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib dengan dalil Al-Quran dan sunnah, wa ijma'il muslimin, dan juga dengan ijma' kaum muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Juga sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga penjelas dari petunjuk dan juga furqan tersebut. Barang siapa yang melihat munculnya hilal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini jelas pada ayat ini ada perintah. Yang pertama pada lafaz kutiba alaikumus siyam, diwajibkan, ai furidho. Makna kutiba di situ maknanya furidho, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Apalagi lafaz kataba setelahnya ala, itu maknanya faradho. Dipertegas lagi dengan ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya hilal Ramadan asy-syahr, yaitu munculnya hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Disebutkan di sini Rasul mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah al-Haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, kata Rasul, fasumu, maka puasalah kalian. Kedua hadis ini sahih. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa ajma'al muslimun ala anna siyama Ramadan fardun. Kaum muslimun sepakat bahwasannya puasa Ramadan fardun, wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam, termasuk salah satu rukun Islam. Faman ankara fardiyatahu kafara. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kufur. Illa yakuna nasyi'an fi biladin ba'idatin la ta'rif atau la tu'raf fiha ahkamul Islam, kecuali kalau dia tinggal tumbuh di negeri yang jauh, negeri pedalaman, tidak dikenal di negeri tadi hukum-hukum Islam, fayu'zaru bidzalik, barulah dia dikasih uzur ya, karena dia belum tahu, baru masuk Islam, tinggalnya di negara yang tidak terjamah dakwah, tidak ada informasi. Tsumma in asarra ba'da iqamatil hujjah alaihi kafara. Namun setelah dikasih tahu masih ngotot ngeyel, maka dia kufur. Wa man tarakahu tahawunan ma'al iqrar bi fardiyati fa huwa ala khatarin.
Siapa yang meninggalkan puasa dengan males-malesan, ya, meremehkan, seakan-akan tidak penting, dalam keadaan dia mengikrarkan kewajiban puasa, maka orang tersebut di atas bahaya. Fa inna ba'du ahli ilmi yara annahu kafirun murtad. Dikarenakan sebagian para ulama masih ada yang berpendapat orang yang tidak puasa dikarenakan mutahawin, alasannya terlalu meremehkan, menganggap tidak penting puasa. Dia tahu puasa itu wajib, tapi tahawunan, takasulan, malas-malesan. Ini sebagian para ulama ada juga yang berpendapat kafir. Walakinna raji annahu laisa bikafirin murtad. Namun pendapat yang raji itu tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan murtad. Bal huwa fasiqun minal fusaq lakinnahu ala khatarin azim. Namun kondisinya dia dianggap fasik, ya. Dia dianggap fasik dan berada di atas bahaya yang sangat besar. Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wa martabatuhu fid din al-islami annahu ahadu arkanihi fahuwa dzu ahammiyatin 'azimatin fid dinil islami. Kedudukan puasa dalam agama Islam, dia digolongkan salah satu rukun Islam, sehingga dia memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Penting, ikhwan, ya. Wa qad faradallahu as-siyama fi sanati tsaniyah minal ijma'an. Dinukilkan ijma' puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, 2 tahun setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Fasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat ijma'an. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau puasa sebanyak 9 kali Ramadan dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan dalam sejarah bahwasannya puasa Ramadan tersebut diwajibkan pada bulan Sya'ban, sama seperti bulan kita sekarang ini, pada tahun kedua Hijriyah dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Berarti ada berapa itu? 11 kurang 2, 9 kali Ramadan. Jadi Rasul puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa furidha awalan ala takhyir. Nah, puasa Ramadan ini dulu di awal-awalnya diwajibkan dalam bentuk takhyir. Itu dikenal dengan fardiyatut takhyir, kewajiban namun bentuknya takhyir. Apa bentuk takhyir? Takhyir itu bagi yang ingin puasa, silakan, puasa hukumnya wajib. Namun yang tidak ingin puasa juga silakan. Namun kewajiban ini tadi diganti dengan fidyah. Diganti dengan bayar fidyah. Itu maknanya, ya. Wa furidha awalan ala takhyir baina siyam wal it'am wal hikmah, atau min fardhihi ala takhyir at-tadarruj fi tasyra'. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, awal kali diwajibkan puasa itu dalam bentuk takhyir, ya, pilihan antara puasa dan it'am. Dan hikmah dari kewajiban dengan cara takhyir tadi dalam rangka tadarruj. Tadarruj itu latihan di dalam pensyariatan, latihan dalam penetapan syariat. Liyakuna ashal fil qabul, supaya apa? Supaya mudah diterima oleh masyarakat. Disebutkan di situ di ta'liq nomor 2, ya ikhwan, ada faedah. Yushirul muallif ila qaulihi ta'ala. Muallif itu Syekh Ibnu Utsaimin mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang yutiqunahu, yang punya kemampuan, ay yaklafunahu, yang mampu untuk berpuasa. Fidyatu ta'amu miskin. Dia bayar fidyah. Yang mampu untuk puasa, namun dia tidak puasa, maka wajib bagi dia bayar fidyah pada masa itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Namun siapa yang berpuasa, dia yang lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Maksudnya apa? Faman tatawwa khairan, siapa yang mengerjakan kebaikan, ya. Mengerjakan kebaikan itu baik bagi dia. Apa kebaikannya? Itu puasa. Puasa. Qala Syaukani rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil ayah. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Hal hiya muhkama am au mansukhah? Apakah ayat ini masih muhkam ataukah sudah dihapus? Faqila innaha mansukhah. Ada yang mengatakan ayat ini sudah mansukh, dihapus. Wa inna ma kanat rukhsatan inda ibtida'i fardhis siyam li'annahu syaqqa 'alaihim. Itu ayat cuma berkaitan sebagai rukhsah ketika awal-awal pemulaan kewajiban puasa, dikarenakan berat bagi umat manusia ketika itu. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka as-shaum wa huwa yutiquhu. Maka dulu siapa yang tidak puasa, maka dia ngasih makan setiap hari satu orang miskin, ya. Dia boleh tidak berpuasa kalau dia mampu. Jadi siapa yang ngasih makan orang miskin yang bayar fidyah, dia boleh untuk tidak berpuasa. Tsumma nusikha dzalik, kemudian dihapuskan hukumnya, wa huwa qaulul jumhur, dan itu hukum jumhur. Maknanya apa? Tidak berlaku lagi. Sekarang tidak ada istilah bayar fidyahan bagi yang mampu. Ya, fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang sakit, ada sebab. Kalau bagi yang mampu, dia wajib puasa. Itu yang berlaku hukum sekarang ini. Namun waruya an ba'di ahli ilmi annaha lam tunsah. Diriwayatkan dari sebagian para ulama bahwasanya ayat ini tidak dimansuh. Wa anna rukhsatun lisyuyukh wal ajaiz. Bahwasanya ayat ini rukhsah untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah jompo, khasatan, secara khusus. Idza kanu la yutiquna as-siyam illa bimasyaqqatin. Apabila mereka tidak mampu puasa kecuali dengan rasa berat. Wa hadza yunasibu qira'at at-tasydid. Ini kalau dengan mazhab kedua, ayat ini tidak mansukh, masih tetap berlaku hukumnya bagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak mampu puasa, itu mencocoki tatkala qira'ahnya dengan baca at-tasydid, ay yukallafunahu. Yukallafunahu. Dengan baca tasydid ay yukallafunahu, maknanya dibebankan, terbebani. Wan nasikh li hadhil ayat indal jumhur, yang memansuh ayat ini menurut jumhur, qauluhu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Kata muallik ini, yaitu Abul Hasan Ali Al-Hajjaji, qultu was-sahih huwa qaulul jumhur annaha mansukhah. Pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur bahwasanya ayat ini sudah mansukh. Sudah mansukh. Terus apa bedanya ikhwan? Bagi yang mengatakan ayat ini mansukh sama yang mengatakan ayat ini tidak mansukh, ya. Disebutkan di sini, inda hadil ayat ba'da syarhiha laha. Al-Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi. Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, kata Ibnu Katsir, fahasilul amri, kesimpulannya, anna naskha thabitun fi haqqis sahih al-muqim bi ijabis siyam, ya. Bahwasanya penasakhan itu sabit
pada kondisi orang yang sehat yang mukim dalam bentuk kewajiban puasa, ya, kewajiban puasa. Sehingga bentuk nasikhnya apa? Bentuk mansukhnya bahwasanya orang yang sehat mukim dia tidak lagi bayar fidyah, namun dia harus puasa Ramadan. Hukumnya wajib biqaulihi faman syahida minkumus syahra falyasumhu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Itu yang disebutkan. Kemudian juga di situ ada ta'liq, ada faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan tentang keutamaan hikmah puasa. Ya. Qala Ibnu Qayyim fi bayani al-hikmah min at-tadarruj fi fardhis siyam. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hikmah bertahapnya kewajiban puasa. Nanti disebutkan di ta'liq yang berikutnya, ya, bahwasanya kewajiban puasa Ramadan itu ada tiga. Kita baca di sini disebutkan walamma kana ay as-shaum ghairu ma'lufin lahum wala mu'tadin, tatkala puasa itu adalah ghairu ma'luf, sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa, tidak disukai, wala mu'tad, tidak terbiasa, ya, di kalangan Arab, wattiba ta'bahu, tabiat itu enggan untuk puasa, idh huwa hajru ma'lufihi wa mahbubihi, dikarenakan puasa itu isinya meninggalkan sesuatu yang disukai oleh jiwa, yang disenangi oleh jiwa. Walam tadzuq ba'da halawati wa awaqibihi al-mahmudah wa ma fi tayyihi minal masalih wal manafi' fa khayyarat bainahu wa bainal it'am wa nadabat ilaihi falamma urifat illatu wa urifat ma tadammanathu minal masalih wal fawaid hatama alaihi ainan walam yaqbal minha sawa fakana takhyir fi waqtihi maslahah wa ta'yinis shaum fi waqtihi maslahah. Kata Imam Ibnu Qayyim, idhuwa, kata beliau, idhuwa hajru ma'lufiha wa mahbubiha, dikarenakan pada puasa tersebut terdapat tindakan meninggalkan sesuatu yang disukai dan disenangi oleh jiwa. Walam tadzuq ba'da halawati wa awaqibi al-mahmudah, sehingga jiwa tersebut tidak merasakan, ya, setelah adanya puasa tadi, merasakan manis lagi, tidak merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan tadi. Wa awaqibu al-mahmudah, dan akibat-akibatnya yang terpuji. Wa ma fi tayyihi, dan segala sesuatu yang terlipat padanya pada puasa tersebut minal masalih wal manafi, berupa kemaslahatan dan kemanfaatan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa dijadikan tadarruj dijadi makomnya takhyir dulu? Dikarenakan yang jiwa ini senang pada perkara-perkara yang seperti makan, minum, hubungan suami istri, itu perkara yang disenangi oleh jiwa. Nah, ketika diwajibkan puasa, otomatis jiwa seseorang harus meninggalkan sesuatu yang dia sukai. Sehingga konsekuensinya apa? Dia tidak akan merasakan lagi berupa manisnya yang disuka-sukai oleh jiwa tadi. Wa awaqibuhu al-mahmudah, sedangkan akibat-akibatnya itu justru terpuji.
serta terdapat pada lipatan-lipatan puasa ini tadi di belakangnya maslahat-maslahat dan manfaat. Difahami? Jadi ada maslahat puasa awaqibu al-mahmudah. Ada juga maslahat bagi jiwa, itu merasakan kenikmatan makan. Maka oleh karena itulah di antara hikmahnya syariat puasa ini tadi dikasih pilihan antara takhyir dan it'am. Ya, puasa dan it'am. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala sudah diketahui illah alasannya dan diketahui juga segala sesuatu yang terkandung dari maslahat-maslahat dan faedah-faedah puasa, maka diwajibkanlah puasa tersebut secara ainan, secara person. Difahami? Nah, sudah nampak jelas bagi kaum Arab ketika itu, bagi para sahabat, ternyata puasa ini banyak manfaat. Memang kalau mereka tidak puasa, ada manfaat bagi jiwa-jiwa mereka, merasakan kenikmatan makan dan minum. Namun setelah berjalan waktu ada awakib, puncak yang bagus dari puasa ini tadi, dan muncul manafi, hikmah, maslahat, fawaid dari puasa diketahui oleh bangsa Arab, sehingga diwajibkanlah puasa tersebut dan tidak diterima selain puasa, ya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, ya, takhir di awal-awal itu ada maslahat. Apa maslahatnya? Memberikan jiwa, ruang bagi jiwanya orang Arab, para sahabat, untuk melatih. Kemudian diwajibkan puasa, pada waktunya juga terdapat maslahat. Faqtadat al-hikmah al-balighah, ya, syar'u kulli hukmin fi waqtihi. Faqtadat al-hikmah al-balighah syar'a kulli hukmin fi waqtihi li'anna al-maslaha fihi fi dzalikal waqti. Maka hikmah yang sangat bagus tersebut menuntut disyariatkannya setiap hukum pada waktunya, dikarenakan maslahat padanya ada pada waktu tersebut, ya. Jadi al-muhim yang disebutkan di sini, kenapa puasa tersebut takhyir, karena pada awal-awal itu memang ada maslahat untuk ditakhyir, kemudian diwajibkan karena memang ada kemaslahatan ketika diwajibkan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kama fi tahrimil khamri, sebagaimana dalam keharaman khamr. Khamr itu bertingkat juga, bertahap keharamannya. Awalnya khamr itu dibolehkan, kemudian ditanbih, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian yang ketiga, khamr dilarang ketika mendekati salat. Kemudian yang keempat, diharamkan secara mutlak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, "Tsumma ta'ayyana as-siyam wa saratil fidyah 'ala man la yastati' as-shauma itlaqan." Sehingga puasa itu berlaku bagi orang yang tidak mampu puasa, atau fidyah itu berlaku bagi orang yang tidak mampu puasa secara itlaq, secara mutlak. Difahami? Nah, kalau memang tidak mampu puasa secara mutlak, barulah dia fidyah. Tapi kalau masih mampu puasa, maka tidak fidyah. Namun apa? Dia qadha, tetap puasa. Kemudian di sini disebutkan faedah maratib siyami syahri Ramadan, tingkatan puasa Ramadan.
Al-ula, yang pertama, ijabuhu biwasfit takhyir, kewajiban puasa dengan sifat at-takhyir, dengan sifat at-takhyir, dalam bentuk takhyir. Man syaa shoma wa man syaa aftara. Apa bentuk takhirnya? Siapa yang ingin puasa, silakan puasa. Siapa yang tidak ingin puasa, maka jangan puasa. Silakan. Disebutkan an Abi Laila qala, dari Abu Laila, dia menceritakan haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala Ramadan fasyaqqa alaihim, turun kewajiban Ramadan berat bagi mereka. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum mimman yutiquhu. Sehingga pada waktu itu siapa yang ngasih orang makan satu orang untuk satu hari, maka dia boleh tidak berpuasa jika dia mampu, ya, dari kalangan orang-orang yang mampu. Wa rukhisa lahum fi dzalik, dikasih rukhsah mereka. Fanasakhatha, namun yang seperti ini dimansukh dengan ayat wa antasumu khairul lakum, ya, kalau kalian puasa itu jauh lebih baik. Fa umiru bis shaum, sehingga mereka diperintahkan untuk puasa. Akhrajahul Bukhari mu'allaqan bi sighatil jazm. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dengan sighah al-jazm. Wa an Yazid maula Salama ibn al-Aqwa, disebutkan riwayat dari Yazid maula Salama ibn al-Aqwa, an Salama radhiyallahu anhu, dari Salama radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang yutiqunahu, mampu untuk berpuasa tapi tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, dia bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Kata Salama, ya, kana man arada ayyuftira wa yaftadi, dulu siapa yang ingin tidak berpuasa wa yaftadi, maka dia bayar fidyah. Hatta nazalat al-aya allati ba'daha fanasakhatha, sampai turun ayat yang setelahnya, maka dihapuslah hukum tersebut. Ayat yang mana? Pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ya, siapa yang ketemu bulan Ramadan maka puasa. Itu kewajiban yang pertama, martabah yang pertama, marhalatut takhyir. Watsaniya, marhalah yang kedua, tahattumuhu, sudah diwajibkan puasa itu. Tahattum itu wajib, perkara yang sudah tahattum itu wajib. Namun wajibnya masih memberatkan. Bagaimana gambarannya? Lakin kana shaim, akan tetapi kalau ada orang yang berpuasa, idza nama qabla ayyat'ama, apabila dia tidur sebelum dia makan, haruma alaihi ta'am wasyarab ila laila al-qabilah, maka tidak boleh bagi dia makan dan minum sampai malam berikutnya. Tergambar untuk nih, ini anggaplah hari puasa, mereka sudah diwajibkan puasa Ramadan wajib. Sore nanti sekitar jam 5:30 tidurlah, tidak bangun, melainkan setelah terbenamnya matahari. Difahami? Atau bangunnya malam. Nah, ketika dia bangun, tidak diperbolehkan bagi dia makan lagi, tidak boleh bagi dia sahur. Sampai kapan? Sampai
malam besok. Difahami? Nah, itu tadi. Mereka menyebutkan dalam sejarah dulu batas makan itu cuma batas waktu isya al-akhirah, batas waktu sholat isya. Jadi dari maghrib sampai isya, badal isya tidak ada lagi makan. Itu di awal-awal. Makanya turun ayat yang fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Itu kan menyebutkan malam hari diperbolehkan untuk hubungan badan, boleh makan dan minum. Yang ayat wahilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, itu ayatnya. Ya. Kita baca kisah yang pernah terjadi di zaman Rasul. Anil Barra radhiyallahu anhu, dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu shaiman, kalau ada orang yang berpuasa, fahadhara al-iftar, masuk waktu berbuka, fanama, lalu dia tidur, qabla ayyuftir, tidur sebelum batalkan puasa. Tergambaran tuh. Kata Al-Barra ibnu Azib, dulu para sahabat kalau ada yang berpuasa, datang waktu berbuka, dia tidur sebelum batalkan puasa. Lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsiyah, maka dia tidak boleh makan pada malam tersebut dan hari esok sampai sore hari. Tergambaran tuh. Aiman misalkan, antum hidup pada masa itu, ketika menjelang sore hari antum ketiduran, azan berkumandang, matahari terbenam, antum belum membatalkan puasa, maka antum tidak boleh makan malam hari tersebut, tidak boleh esok harinya antum juga sahur, antum puasa lanjut. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Ada seorang sahabat Nabi bernama Qais bin Sirmah al-Ansari. Dia ketika itu sedang berpuasa. Falamma hadar al-iftar, tatkala datang waktu berbuka, ata imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Faqala laha, a'indaki ta'amun? Dek, engkau punya makanan di dapur? Antum bisa bayangkan, miskin antum atau miskin mereka? Mereka miskin dunia, tapi mereka kaya hati. A'indaki ta'am? Ada makanan? Qalat lah. Dia menjawab, tidak ada. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Akan tetapi aku akan pergi, berangkat untuk mencarikan makanan tadi padamu. Pergilah. Kalau zaman sekarang tidak ada makanan di rumah, pesen Gojek, GoFood, ya enggak? Gas motor beli, bukuan ya pinggir jalan banyak. Dia pergi. Wa kana yaumahu ya'mal. Dia siang itu kerja. Ya, zaman dulu kerjanya bukan kantoran di ruangan ber-AC. Kerjaan zaman dulu kalau enggak geladang, ya bercocok tanam. Anggaplah zaman sekarang nukang, misalkan. Faqalabatu ainah, dia pun terkalahkan oleh kedua matanya. Maksudnya apa? Lelah, ngantuk dia. Tidurlah dia tadi. Faja'athu imra'atuhu, lalu istrinya beliau datang. Falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Tatkala istrinya melihat si Qais bin Sirmah tidur, istrinya mengatakan khaybatan lak, binasa, celaka engkau. Kenapa celaka? Karena tidak boleh lagi puasa, tidak boleh lagi makan.
Falamman tasafan nahar ghusyi'a alaihi, tatkala esok hari, di siang hari, di tengah hari, ghusyi'a alaihi, dia pun pingsan. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan kepada Rasul tentang kejadian tersebut. Fanazalat hadil ayah, turunlah ayat ini. Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan tatkala kalian berpuasa, ar-rafathu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Fafarihu biha farahan syadidan, sehingga mereka para sahabat senang dengan senang yang sangat-sangat sekali. Wa nazalat, dan turun juga firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih ya dari benang hitam berupa waktu fajar, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Dari sini ya ikhwan, zahirnya difahami apa? Zaman dahulu di awal-awal tidak ada sahur ya. Tidak ada sahur karena tidak boleh makan. Ya enggak? Ya benar, Nazin. Kan tidak boleh makan pada malam hari. Salisah, marhalah yang ketiga, wahiyallati istaqarra 'alaiha asy-syar'u ila yaumil qiyamah ya, yaitu marhalah yang sudah istaqarrah, sudah baku sekarang ini sampai hari kiamat. Difahami? Nah, kita ini pada marhalah yang ketiga dan itu paten sampai hari kiamat. Kemudian yajibu saumu Ramadan bi ahadi amrain, wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Al-awwal ru'yatu hilalihi, ay hilal Ramadan. Yang pertama melihat hilal. Jadi patokan puasa Ramadan dikatakan wajib kalau muncul hilal. Tidak muncul hilal, maka belum dikatakan wajib Ramadan. Namun masih ada kemungkinan yang kedua, yaitu dengan ikmal. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan maka hendaklah dia puasa. Yang melihat bulan Ramadan muncul hilal, puasa. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumu fasumu, kalau kalian melihatnya hendaklah kalian berpuasa. Wa hadza ya'ummu ma idza ra'aina bil ain al mujarrada au bil wasail al muqarribah. Ini mencakup tatkala kita melihat dengan pandangan mata yang kosong atau dengan perantara teropong. Li'annal kull ru'yatun, dikarenakan masing-masingnya juga disebut ru'yah. Wa ulima minhu, dan diketahui dari ini, annahu la yajibu shaum bi muqtadha al-hisab, maka tidak wajib puasa kalau dengan konsekuensi hisab. Jadi patokan kita adalah ru'yah, bukan hisab. Difahami? Dari sini keliru orang-orang yang menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab ya. Falau qarrara ulama'ul hisab al-mutabi'una limanazilil qamar anna al-laila min Ramadan, kalaupun seandainya sudah diikrarkan, diumumkan oleh pakar-pakar hisab yang mengikuti pencermatan posisi-posisi bulan, bahwasanya malam ini adalah bagian dari bulan Ramadan, walakin lam yara al-hilal, namun ternyata dia tidak melihat hilal, fa innahu la yusam, maka tidak boleh berpuasa, tetap tidak bisa dijadikan patokan untuk berpuasa.
Lianna syara' 'allaqa hadzal hukma bi amrin mahsus wa huwa ru'yah. Dikarenakan syariat ini mengikat hukum ini dengan perkara yang bisa dirasakan, yaitu ru'yah. Difahami? Ru'yah. Jelas ya? Nah, terus bagaimana yang awal Ramadan menetapkan hisab? Kalau dijadikan puasa patokannya hisab, bid'ah. Namun kalau dikatakan puasanya tadi ikut ru'yah, namun hisabnya tadi yusta'nas, jadikan penguat saja, itulah ba'sa bihi. Ya. Contoh sekarang Muhammadiyah menetapkan tanggal 23 Maret adalah awal Ramadan. Puasakah kita? Enggak. Lihat ru'yah dulu. Difahami? Nah, gunakan pada malam ke-23 Maret itu untuk melihat hilal. Difahami? Untuk melihat hilal. Tapi Allah alam juga ya ikhwan, nanti dilihat 23 Maret itu hisabnya Muhammadiyah itu berdasarkan hitungan apa namanya, Sya'bannya 29 atau hitungan Sya'ban 30. Difahami? Kalau hitungan Muhammadiyah dan negara kita Indonesia 30 Sya'ban itu jatuh pada tanggal 22. Jatuh pada tanggal 22. Berarti Kamis itu hitungan Indonesia sudah tanggal 1. Difahami? Faham? Nyambung? Nah, sekarang Indonesia tanggal berapa ini? Kalau Saudi, kalau tidak salah Senin apa dia menetapkan tanggal 1-nya? Ya, itu tadi. Wallahu alam, di kalender itu kalau tidak salah, di kalender wallahu alam, kalau tidak salah itu merahnya itu apa namanya, hitungan itu ada titik itu 22 sama 23. Kalau tidak 22, 23. Kalau anda tidak salah lihat di kalender ya, antum lihat jangan punya kalender, di rumah tidak ada kalender. Kalau tidak salah 22, 23. Nah, tidak punya kalender. Nah, kalau dia jatuhnya di 22 sama 23, berarti yang jatuh pada 23 itu sudah masuk di awal bulan. Wallahu a'lam. Kemudian asani yang kedua, itmamu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban dengan bilangan 30 hari. Li'anna syahr al-hilali la yumkin ayazida an 30 yauman, dikarenakan bulan apa namanya hilaliyah, bulan apa namanya hijriyah itu tidak akan mungkin lebih dari 30 hari. Tidak mungkin 31. Dia itu kalau tidak 29, 30, 29, 30. Wala yumkin ayyan qusa an tis'atin wa ishrina yauman, dan tidak mungkin kurang dari 29. Tidak mungkin lebih dari 30, tidak mungkin kurang dari 29. Difahami? Tanbih kata beliau. Fa illam yara al-hilal, atau fa illam yura al-hilal, kalau hilal tidak terlihat, ma'asahwis sama, dalam keadaan langit cerah, Lailatul Salasin min Sya'ban, pada malam ke-30 Sya'ban, asbahu muftirin, ya, maka mereka tetap di pagi hari dalam kondisi tidak berpuasa, hatta wa in kana halla fil waqi', meskipun secara kenyataan sudah muncul hilal. Faham? Paroni?
Gambaran Pak Roni. Ini malam ke-30. Ya, malam ke-30. Hari ini 29, malam ini 30. Cuaca cerah, tidak mendung, langit cerah. Sebenarnya hilal sudah muncul, tapi tidak terlihat oleh mata. Difahami? Puasakah kita? Tetap tidak berpuasa. Karena patokannya adalah melihat, bukan patokannya kenyataan. Difahami? Ini juga bantahan terhadap yang hisab. Kalaupun menurut hisab secara kenyataan nyata betul-betul hilal muncul, kan yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma melihat dengan alat atau dengan pandangan. Bisa saja alat dan pandangan kita terhalangi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi hilal secara kenyataan sudah muncul sebenarnya. Apakah dia berpuasa? Tidak. Patokannya tetap melihat hilal. Difahami? Berbeda dengan kondisi yang kalau hilal sudah muncul di suatu negeri. Apakah negeri lain ikut puasa? Nah, itu beda lagi hukumnya. Difahami? Nah, itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, khilafun syadid. Ya. Di kalangan para ulama berkaitan dengan apabila hilal sudah muncul di suatu negeri. Kemudian mas'alatun, suatu masalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, zakara al-muallif rahimahullah fil mas'alah aqwalan arjahuha, atau afan. Hal yajuzu siyamu yaumis syak? Boleh enggak puasa pada hari syak? Hari syak itu pada hari ke-30. 30 Sya'ban. Boleh enggak kita puasa? Ta'ziman li Ramadan atau taba'an li Ramadan? Al-muallif, penulis kitab Zadul Mustaqni Al-Hajawi, menyebutkan ada beberapa pendapat. Yang paling rajih annahu yahrum shaumuhu wastadalla bima ya'ti. Hukumnya haram dan berdalil dengan beberapa dalil di bawah ini. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan atau la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa, maka hendak dia puasa. Wa illam yakun yasumu shauman fa shama hadzal yaum alladzi fi syakka faqad taqaddama Ramadan bi yaumin. Ya. Kalau dia tidak terbiasa puasa, lalu dia puasa pada hari tersebut tanggal 30, maka dia telah mendahului puasa Ramadan dengan suatu puasa. Dan juga hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma alladzi 'allaqahu al-Bukhari wa wasalahu ashabus sunan. Rasul mengatakan, man shoma al-yaum alladzi yashukku fi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu padanya, yaitu 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Wala syakka anna hadza yaumun yashukku fihi liwujudil ghaim wal qatar. Tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya hari yang diragukan tersebut adalah hari yang didapati padanya mendung atau potongan-potongan awan gelap, ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalil yang berikutnya sabda Rasul, asyarahu tis'un wa isyruna lailah. Bulan itu 29. Fala tasumu hatta tarahu. Jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Fa innakum ma'alaikum fa akmilul iddah 30. Kalau ternyata mendung, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30. Fa qauluhu akmilul iddah 30. Sabda Rasul sempurnakan bilangan 30, amrun adalah perintah. Wal aslu fil amri al wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Fa idza wajaba ikmalu sya'ban 30 yauman haruma saumu yaumis syak. Kalau wajib menyempurnakan Sya'ban 30 hari, maka haram juga berpuasa pada hari syak. Jelas? Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang berikutnya sabda Rasul, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang tanattu', yang hulu, yang berlebihan. Fa inna hadza min babit tanattu' fil ibadah. Ini termasuk golong bab tanattu', terlalu ekstrim dalam ibadah.
wal ihtiyat laha fi ghairi mahallihi. Kewaspadaan pada ibadah ini tidak pada tempatnya ya. Tanbih, ada tanbih. Idza ra'a al-imam wujub shaumi hadzal yaum, apabila imam berpandangan wajibnya berpuasa pada hari ini. Wa amara an-nas bisaumihi. Lihat ya. Kalau imam memandang wajibnya puasa dan imam menyuruh orang untuk berpuasa, fa innahu la yunabid. Dia tidak usah membangkang. Ya. Wa yahsul adamu munabadzatihi bi alla yuzhir al-insan fitrahu. Dan bisa dihasilkan, bisa terwujud bentuk tidak pembangkangan dia, yaitu tatkala dia tidak menampakkan kalau dia tidak puasa. Wa inam yuftir sirron, dia puasa diam-diam. Difahami? Puasa tanggal 30 hilal terlihat, kata pemerintah kita misalkan, ngelihat hilal tidak terlihat, tetapi dalam rangka kita menyatukan barisan dengan ahlul hisab, maka kita hari ini berpuasa. Pemerintah yang ngalah. Antum puasa enggak? Ya, antum bagi yang mengatakan bahwasannya ikut negara masing-masing, ya, ikut negara masing-masing, jadi antum enggak usah puasa. Ya. Karena hilal tidak muncul. Tapi jangan cerita sama orang. Kalau ditanya orang mau apa, ya nampak di tempat umum seakan-akan puasa, tapi ketika di rumah masih makan Indomie. Difahami? Berbeda halnya kalau antum berpendapat satu matlak. Ya sudah, antum ikuti negara yang mengajukan puasa tadi. Wal mas'alah huna lam yathbut fiha dukhulu syahr. Masalah di sini dikarenakan belum dikatakan valid masuknya bulan Ramadan. Amma law hakama waliul amr bidukhuli syahr fassaum wajibun. Adapun kalau seandainya waliul amr telah menghukumi setelah masuk bulan Ramadan, maka puasa wajib hukumnya. Difahami? Ada faedah di sini disebutkan aftat al-lajna ad-daimah. Lajnah daimah memberikan fatwa anna man shoma yauman 30 min sya'ban duna thubuti ru'ya asy-syar'iyyah wa wafaqa shaumahu dzalikal yaum awwal ad-dukhul Ramadan fala yujzi'uhu. Kata beliau, kata lajnah daimah, adapun orang yang berpuasa pada tanggal ke-30 di bulan Sya'ban dengan tanpa ada kevaliditasan ru'yah yang syar'iyyah dan puasanya tersebut mencocoki hari tersebut adalah hari awal Ramadan, maka puasa juga tetap dinyatakan tidak sah. Difahami? Likaunihi lam yabni saumahu ala asasin syar'i, dikarenakan dia tidak membangun puasanya di atas asas syar'i. Li'annahu yaumus syak, dikarenakan itu bukan hari, dikarenakan itu adalah hari syak. Wa qad dallatis sunnah as-sahihah ala tahrimi saumihi. Dalil yang sahih menunjukkan akan haramnya puasa tersebut. Wa alaihi qada'uhu, wajib bagi dia mengqadha. Ya. Qala Ibnu Qudamah, kenapa disebutkan alaihi qadha ya? Wallahu alam, kenapa disebutkan qadha? Karena kan bukan puasa Ramadan. Ya. Atau mungkin gini gambarannya, wajib qadha. Melakukan ru'yah. Sebenarnya ini adalah puasa 30, sebenarnya sudah tanggal 1 hari ini tanggal 1 sebenarnya. Setelah dilakukan ru'yah semalam, maka tidak nampak hilal, ya, tidak nampak
hilal. Namun ternyata kenyataannya puasa hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Dia berpuasa, tapi bukan dikarenakan tanggal 1 Ramadan, difahami? Tapi dikarenakan ihtiyaton, difahami? Maka tidak boleh dia puasa, hukumnya haram. Namun mungkin setelah mendapatkan informasi valid, sebenarnya pada tanggal hari ini hari apa? Kamis, sebenarnya sudah awal Ramadan. Oh, berarti puasa itu benar. Ya enggak? Tapi keliru. Kok puasa benar tapi keliru? Puasanya benar di awal Ramadan, tapi niat dan dasar pembangunan puasanya bukan dikarenakan Ramadan, tapi dikarenakan apa? Asyak. Difahami? Itu letaknya tadi. Faham baru nih? Namun untuk kita yang negara sudah kondisi seperti ini, kayaknya muntafiyah ya, tidak didapati. Kenapa? Informasi. Satu misalkan ini, anggaplah dia puasa, tinggal dia imma dia menguatkan ru'yatul hilal, Saudi Arabia yang melihat semua, atau dia ikut pemerintah. Dia ikut pemerintah. Pemerintah mengumumkan hari Kamis belum, kita baru ikmal bulan Sya'ban, puasa hari Jumat. Jelas enggak? Kalau ikut pemerintah sudah kelar, berarti dia enggak puasa, ikut pemerintah. Atau dia puasa, ikut negara yang sudah ada ru'yatul hilal, misalkan ikut pendapat satu matlak, ikut pendapat apabila puasa suatu negara muncul hilal maka berlaku untuk seluruh dunia. Ima seperti itu, karena wasail ini sudah tersebar informasi ini tadi. Kemudian di sini ada disebutkan faedah. Qala Ibnu Qudamah fi dzalik wa an Ahmad riwayah salitsah la yajibu shaumuhu wa la yujzi'u an Ramadan in shamahu wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi minhum Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa man tabi'ahum. Disebutkan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak sah puasanya, tidak wajib dia puasa, dan tidak sah puasanya kalau dia berpuasa sebagai bagian dari Ramadan, dan itu pendapat mayoritas para ulama, di antaranya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan yang mengikuti pendapat mereka. Satu bab lagi. Mas'alatun, suatu masalah. Kaifiyatu ru'yatil hilal. Bagaimana cara melihat hilal? Idza ru'ya qabla ghurubi syamsi binisfi sa'ah. Apabila hilal tersebut terlihat sebelum terbenam matahari, seukuran waktu setengah jam sebelum maghrib. Wa ghariba qabla ghurubiha birubu sa'ah. Dan hilang hilal tadi sebelum terbenamnya matahari seukuran seperempat jam. Fala yakunu lil muqbilah qat'an. Maka hilal tidak dikatakan sebagai hilal untuk malam berikutnya secara pasti. Kenapa? Li'annahu ghaba qabla an taghriba syamsu. Dikarenakan hilal hilang sebelum terbenamnya matahari. Difahami? Sore-sore itu antum nongkrong di atas, nongkrong, antum ngelihat, iya ada hilal. Jam berapa antum lihat? Jam 6. Atau antum melihatnya jam setengah 6. Sekarang maghrib jam berapa ya? 6.20 ya. Antum misalkan jam 6 kurang lah ngelihat, ada hilal. Tiba-tiba jam 6 lewat 5 menit hilal tersebut hilang. Maka munculnya hilal tadi bukan petanda untuk malam tersebut. Difahami? Tidak bisa antum katakan besok puasa. Ngapa puasa? Ana sudah lihat hilal. Kapan? Tadi sebelum maghrib. Hilal yang antum hilang sebelum maghrib tidak jadi patokan.
hilal yang menjadi patokan itu ketika yang setelah maghrib. Wa idza ghaba qabla an taghriba syamsu fala ibrata bi ru'yatihi. Kalau dia hilang sebelum matahari terbenam, maka tidak teranggap. Li'annal ibra bi ru'yatihi ayyura ba'da ghurubi syamsi mutakhallifan anha. Ya. Dikarenakan ibrohnya, patokan hilal tadi, tatkala hilal itu bisa dilihat setelah terbenamnya matahari, mutakhallifan anha, sebagai terakhir, posisinya apa? Takhalluf, datangnya terakhir setelah matahari. Difahami? Jadi matahari hilang, muncul hilal, itu yang jadi patokan. Jadi hilal tadi sebagai pengganti munculnya matahari. Matahari hilang, terbit hilal. Disebutkan di ta'liq itu tadi, al-maqsud bi ru'yatil hilal musyahadatu bil ain ba'da ghurubi syamsil yaum at-tasi wal 20 min asy-syahr as-sabiq mimman yu'tamad khabaruhu wa tuqbal syahadatuhu fayathbutu dukhulu syahri bi ru'yati. Yang dimaksudkan dengan ru'yah hilal di sini adalah menyaksikannya dengan mata setelah terbenamnya matahari pada hari ke-29 di bulan Sya'ban, ya, dari kalangan orang-orang yang teranggap beritanya dan diterima persaksiannya, sehingga bisa dikatakan sabit masuknya bulan Ramadan dengan ru'yah orang tersebut. Jelas? Nyambung sampai di sini? Jadi patokannya adalah di situ. Terlihat. Kalau tidak terlihat, tidak bisa menjadi patokan. Jadi melihatnya kapan? Ba'da ghurubi syamsi. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun bab idza ru'ya hilal fi makanin fal takunu hadhihi ru'ya li jami' aqtaril muslimin. Apabila hilal nampak di suatu tempat, apakah ru'ya ini tadi berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin? Maka kita lihat keterangan dari Syekh Ibnu Taimin, ada khilaf. Insyaallah kita lanjutkan hari ini. Hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Kalau tidak ada halangan, insyaallah ba'dal maghrib. Kalau tidak ada halangan, ya Ustaz Abu Jarir, ana pinjam waktu antum. Kalau tidak ada halangan, insyaallah ba'dal maghrib. Ya, naktafi bihadzal qadar.